kematian Yesus Kristus yang ditulis oleh Markus pasal 15 ayat 1 sampai 39. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka."
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang yang dengan bunga karang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Saudara semua yang saya hormati dan saya kasihi, siapapun saudara yang menyimak konten singkat ini, saya mau berpesan bahwa apa yang kita dengar bersama ini adalah kisah nyata, sejarah nyata, kejadian yang faktanya adalah dipertanggungjawabkan. Markus menuliskannya untuk kita semua, supaya kita melihat, kita memahami, kita menyadari betapa dosa kita begitu besar, dan seharusnya kitalah yang ada di kayu salib itu. Tetapi Yesus yang tidak berdosa, yang suci, sudah menggantikan maut, menggantikan hukuman yang sedemikian untuk kita semua, supaya kita semua terbebas dari hukuman. Kita yang percaya, kita yang merasa berdosa, layak untuk menerima anugerah yang sangat besar ini, yaitu penebusan dosa. Kematian Yesus adalah fakta sejarah yang disaksikan oleh banyak orang, imam-imam kepala, ahli Taurat, dan juga para pasukan, serta murid-murid Yesus yang lain menyaksikan akan hal ini. Yesuslah yang mati di kayu salib, bukan orang lain, bukan digantikan oleh orang lain. Buat saudara-saudara yang ragu-ragu, mungkin ada juga saudara yang mendengar dari sumber lain bahwa Yesus tidak mati, Yesus diangkat, dan orang lainlah yang menggantikannya, atau mungkin Yudas yang menggantikannya. Tidak ada bukti yang kuat untuk hal itu. Bukti yang kuat ditulis oleh Markus, Yesus mati di kayu salib karena kita. Demikian kisah kematian Yesus yang ditulis oleh Markus. Tuhan memberkati kita semua.